Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal berpetualang bareng, semacam safari gitu, buat menelusuri ganasnya pasar nikel Indonesia yang lagi panas-panasnya. Karena jujur aja, dengan semua gejolak ini, gampang banget buat kita kesasar. Anggap aja pembahasan kali ini sebagai peta harta kamu-kamu buat nemuin di mana sih letak peluangnya. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, ini pertanyaan bagus kan? Kayaknya tuh tiba-tiba aja nikel jadi trending topik di mana-mana. Di grup-grup investor, di berita, semua orang ngomongin nikel. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang bikin semua orang mendadak heboh? Jawabannya ada di angka ini. $18.500 AS per ton. Wow, harga nikel baru aja terbang setinggi ini loh. Biar kebayang, ini tuh level paling tinggi dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini bukan cuma ombak kecil ya, ini tuh gelombang tsunami yang bisa mengubah nasib banyak perusahaan dan tentunya para investor. Oke, untuk menaklukkan medan yang liar ini, kita perlu peta jalan yang jelas. Kita akan bedah semuanya dalam 5 langkah. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih penyebab demam nikel ini. Terus kita kenalan sama 4 pemain raksasanya. Abis itu, kita adu kekuatan mereka, dengerin apa kata para ahli, dan yang terakhir, kita susun strategi investasi yang paling pas buat kamu. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Kita akan menyelam lebih dalam buat ngelihat apa aja sih kekuatan-kekuatan besar yang menciptakan, bisa dibilang, badai sempurna di pasar nikel saat ini. Yuk, kita bongkar satu persatu. Nah, yang bikin ini seru adalah gimana kelima faktor ini saling nyambung dan menciptakan badai yang sempurna. Coba deh bayangin, di satu sisi pasokan atau suplai nikel lagi ketahan dari 2 arah. Pemerintah ada rencana pangkas kota produksi dan di saat yang sama, izin tambang atau RKAB prosesnya melambat. Pasokan lagi seret, permintaannya justru meledak, terutama dari Tiongkok buat baterai mobil listrik. Tambah lagi, kebijakan The Fed di Amerika bikin investor global jadi lebih berani ambil risiko. Dan akhirnya banyak uang spekulatif masuk buat manasin pasar. Jadi resepnya sempurna. Pasokan turun, permintaan naik, plus disiram uang panas. Boom! Harga pun meroket. Sekarang, waktunya kita kenalan sama para penghuni utama hutan belantara ini. Yuk kita lihat siapa aja sih tokoh-tokoh utamanya. 4 raksasa yang sekarang ini mendominasi dunia pernikelan di Indonesia. Di sini kita punya 4 raksasa dengan kepribadian yang beda-beda banget. Ada Inco, si darah biru yang nikelnya kualitas premium. Terus ada ANTM, si serba bisa yang tangguh banget karena punya bisnis emas sebagai jaring pengaman. Lalu ada NCKL, si atlet yang super efisien dan fokusnya ke baterai. Dan terakhir, MBMA, si visioner yang bertaruh besar untuk ekosistem masa depan. 4 perusahaan dengan 4 jalan yang berbeda menuju puncak. Kita mulai dari Inco, si darah biru. Pertumbuhan labanya emang kelihatan tipis ya, cuma 2,6%. Tapi yang paling menarik dan agak aneh tuh ini. Operasinya sempat berhenti karena masalah izin, harga sahamnya malah terbang. Kok bisa? Logika pasarnya begini, wah pasokan dari Inco berkurang, berarti nikel di pasaran makin langka, dan harganya bakal makin mahal. Ini contoh nyata kalau sentimen pasar itu kadang bisa lebih kuat dari kinerja fundamental jangka pendek. Lanjut ke ANTM, coba lihat angka pertumbuhan labanya. 197%, gila kan? Fantastis banget. Tapi, ada tapinya. Pahlawan di balik angka ini sebenarnya adalah emas, yang kontribusinya sampai 81% dari total penjualan. Jadi, anggap aja ANTM ini kayak petinju juara. Pukulan kanannya itu nikel, kuat banget pas pasar lagi bagus. Tapi pukulan kirinya, yaitu emas, jadi pertahanan super solid yang ngelindungin dia pas harga komoditas lain lagi anjlok. Ini strategi diversifikasi yang cerdas banget. Sekarang kita geser ke NCKL, sang atlet. Kalau kamu cari perusahaan yang paling fokus ke revolusi baterai mobil listrik, ya ini dia jawabannya. Kunci kekuatannya ada di efisiensi. Karena semua bisnisnya terintegrasi dari tambang sampai produk jadi, biaya produksinya jadi kompetitif banget. Laba bersihnya aja tembus 6,45 triliun rupiah. Nah, ada bonus gedenya lagi nih. Mereka baru aja masuk indeks FTSE 4 Good. Ini tuh kayak dapat sertifikat bintang 5 buat praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial, yang bikin investor-investor kakap global makin melirik. Terakhir, kita punya MBMA, sang visioner. Untuk saat ini, sahamnya mungkin dianggap sebagai laggard atau gampangnya, kuda pacu yang startnya agak telat dibanding yang lain. Tapi justru disitulah letak peluangnya. Karena masih tertinggal, ruang untuk naiknya jadi dianggap masih sangat besar. Kalau proyek-proyek raksasa mereka ini mulai jalan, MBMA punya potensi buat ngebut nyusul bahkan ninggalin para pesaingnya.
Ini jelas taruhan high risk, high reward. Oke, kita udah kenalan sama keempat raksasa ini satu persatu. Sekarang, gimana kalau kita taruh mereka semua di arena yang sama? Yuk kita lihat gimana kekuatan mereka kalau diadu langsung. Matriks ini tuh ibarat rapor buat masing-masing raksasa. Coba lihat ANTM. Kekuatannya jelas di diversifikasi emas yang aman, tapi kelemahannya margin dari bisnis nikelnya kurang stabil. Terus MBBA, potensinya luar biasa besar, tapi resikonya ya di beban investasi dan utang yang jumbo. Lanjut ke Inco, punya harta karun cadangan nikel kualitas super, tapi ancamannya ya ketergantungan sama satu izin yang bisa jadi masalah. Terakhir, NCKL, sang juara efisiensi, tapi ada resiko ketergantungan yang tinggi sama permintaan dari pasar Tiongkok. Intinya, gak ada pilihan yang sempurna. Setiap kekuatan pasti datang bareng resikonya. Sebelum kita intip kondisi keuangan mereka, kita harus kenalan dulu sama satu alat ukur yang penting banget. Debt to Equity Ratio, atau disingkat DER. Gampangnya, anggap aja ini kayak alat cek darah buat sebuah perusahaan. Cara paling gampang buat ngertiin DER itu pakai analogi KPR rumah. Bayangin kamu punya rumah seharga 10 miliar rupiah, tapi cicilan KPR-nya cuma 100 juta. Wah, aman banget kan? Beda ceritanya kalau rumahnya 1 miliar tapi utangnya 900 juta. Risikonya jauh lebih tinggi. Nah, di dunia investasi juga sama. Semakin rendah rasio DER-nya, artinya kondisi keuangan perusahaan itu semakin sehat. Dan inilah hasil cek darahnya. Kelihatan jelas banget kan, ada dua kubu di sini. Di sebelah kiri ada kubu konservatif, Inco dan ANT. DER-nya Inco cuma 0,15 kali, artinya mereka ini hampir nggak punya utang, sehat banget. Nah, di sebelah kanan ada kubu yang lebih agresif, NCKL dan MBTMA. DER-nya MBTMA sampai 1,65 kali. Ini bukan berarti jelek ya, tapi ini adalah pilihan strategi. Mereka menukar keamanan finansial dengan potensi pertumbuhan yang lebih ngebut. Jadi pertanyaannya buat kamu sebagai investor, kamu lebih nyaman sama benteng yang kokoh atau roket yang siap luncur? Nah, setelah kita analisis sendiri, sekarang waktunya kita dengerin bisikan dari para pemandu pasar yang udah berpengalaman, yaitu para analis keuangan. Kira-kira apa ya kata mereka? Yang menarik banget dari sini adalah betapa kompaknya para analis. Mereka punya satu jagoan yang jelas, NCKL, dengan rekomendasi strong buy. Sebaliknya, coba lihat Inco. Karena harganya udah naik kencang kemarin, valuasinya dianggap udah cukup pas. Makanya analis lebih menyarankan hold. Artinya, kalau kamu udah punya sahamnya, ya tahan aja. Tapi kalau belum punya, mungkin lebih baik tunggu dulu, karena potensi naiknya dalam waktu dekat dianggap terbatas. Kutipan ini benar-benar memperkuat poin tadi. Kalau nama-nama sebesar Citi, Nomura, dan Macquarie udah ngomong hal yang sama, itu tandanya sentimen positif dari pemain-pemain besar di pasar itu kuat banget. Ini bukan sinyal kaleng-kaleng. Jadi, apa nih pesan dari para ahli buat kita? Intinya, jangan kejar kereta yang udah jalan kencang. Mereka merekomendasikan strategi buy on weakness. Artinya, jangan beli pas harga lagi di puncak-puncaknya. Justru, kita harus sabar kayak pemburu. Tunggu momen pas pasar lagi koreksi atau harga turun sedikit, nah disitulah waktu yang tepat buat masuk. Ingat, dalam investasi, kesabaran itu seringkali jauh lebih berharga daripada kecepatan. Oke, kita sampai di bagian terakhir peta kita. Bagian ini bukan soal saham mana yang paling bagus buat dibeli, bukan. Tapi lebih ke bagaimana cara berpikir yang benar untuk mencocokkan karakter perusahaan-perusahaan ini dengan gaya dan tujuan investasi kamu sendiri. Pada akhirnya, semua itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Ke profil resiko kamu. Kalau kamu tipe investor yang pengennya bisa tidur nyenyak di malam hari, mungkin ANTM dengan jaring pengaman emasnya atau INCO dengan keuangan super sehat adalah jalur yang lebih aman. Tapi, kalau kamu punya nyali lebih dan pengen ikut bertaruh besar di revolusi mobil listrik, maka NCKL dan MBBA menawarkan tiket langsung ke masa depan itu, meskipun jalannya mungkin bakal lebih berliku. Dan ini dia pertanyaan terakhir dari kami untuk kamu renungkan. Di tengah revolusi kendaraan listrik yang udah pasti akan terjadi, dari keempat raksasa ini, menurut kamu, mana sih yang posisinya paling siap? Bukan cuma buat bertahan, tapi buat memimpin dan jadi pemasok utama energi untuk transportasi masa depan dunia? Sebelum kita selesai, ada satu hal yang super penting. Ingat ya, kami di sini adalah pemandu safari kamu, bukan penasehat keuangan. Jadi selalu lakukan riset mendalam kamu sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Terima kasih banyak sudah ikut dalam petualangan nikel hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.